Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hello. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Suara gue kayaknya rada kecilan gitu ya kalau sekarang gini. Udah gue ngomong harus deket ke mic gitu. Tenggorokan gue gatel guys. Kalau gue ngomongnya kenceng-kenceng gatel gue batuk. Jadi gue ngomongnya harus dengan volume yang sangat kecil. Mudah-mudahan teman-teman bisa denger ya. Oke. Oke. Kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin potensinya hari ini bagaimana. Sebelum kita ke teknik analisa, gua akan membahas terlebih dahulu ujian analisisnya bagaimana, biar kita bisa melihat potensi seminggu ke depan itu bagaimana ya. Karena sudah banyak yang memperkirakan atau menduga bahwa besok masuk full moon dan akan berpotensi untuk koreksi. Nah, nanti kita akan review lagi apakah memang ada potensi bahwa harga Bitcoin itu berpotensi untuk koreksi karena masuk full moon. Dan sebelum kita ke teknik analisa, gue ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin juga udah tahu atau yang belum tahu bahwa BingX lagi mengadakan event bagi-bagi hoodie. Caranya itu sangat mudah, tinggal diikutin aja step by step yang ada di kolom komentar atau kolom deskripsi YouTube atau yang ada di grup Telegram. Oke, yang pertama kali kita akan lihat itu adalah exchange flow, exchange reserve, exchange inflow, exchange outflow. Nah, kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve sebenarnya kan masih declining ya, dan kita melihat ada penurunan drastis di sini. Jadi berdasarkan kesimpulan potensinya adalah di sini ada akumulasi yang terjadi yang dilakukan oleh whales. Nah, tinggal kita lihat nanti berdasarkan inflow dan outflow-nya. Inflow di sini kan berarti kita lihat 21,095k, ini cenderung kecil ya dibandingkan dengan outflow-nya barusan gue lihat itu memang lebih besar. Outflow itu dia 45,659, berarti memang betul pada level saat ini itu ada akumulasi yang dilakukan oleh whales. Jadi buat teman-teman yang trading di spot market, teman-teman sudah harus bersiap-siap untuk akumulasi agar teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan harga yang lebih bawah. Dan di sini kalau kita lihat berdasarkan exchange net flow pun ya masih di area negatif, belum increasing, jadi masih aman bahwa pada spot market belum ada tekanan jual yang cukup besar pada level saat ini. Nah, berarti kita akan melihat berdasarkan flow indicator saat ini ya, dari MPI dan juga exchange whale ratio. Nah, kalau MPI sebenarnya kita harus melihatnya per sebulan sekali aja ya, nggak perlu jadi masalah tiap hari dilihat-lihat, karena kalau miner positions index untuk melihat aktivitas si para miner, apakah para miner mentransfer koin atau Bitcoin masuk ke dalam exchange untuk dijual. Kalau kita lihat kan kemarin ada penurunan deh, kalau kita lihat sekarang pun ya berada pada area netral yang dimana memasuki ke area akumulasi berwarna hijau yang ada di sini. Nah, berarti masih aman lah setidaknya untuk saat ini bahwa miner belum ada potensi lagi untuk menjual dalam jumlah yang sangat besar seperti tanggal 1 atau 2 April kemarin dan juga ini tanggal berapa Desember 2020. Dan kalau untuk kita lihat exchange whale ratio, basically aktivitas whale saat ini memang ada kenaikan ya di dalam exchange. Tapi ini adalah aktivitas perdagangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin tersebut diperdagangkan untuk dijadikan USDT atau fiat, ataukah justru diperdagangkan ke pair altcoin lainnya. Yang pasti kalau memang matrixnya naik berarti aktivitas whales dalam exchanger itu besar. Nah, kalau dari market indicator kita lihat estimate leverage ratio-nya ini dia hit new all time high kayaknya ya guys. Kita lihat dulu ya. Ya, ternyata hit new all time high berarti penggunaan leverage pada derivative market itu cenderung besar saat ini. Apakah memang untuk longing positions atau untuk shorting, nanti tinggal kita lihat berdasarkan open interest dan juga funding rate. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan STH SOPR dan long term shoulder SOPR yang sekarang masih positif profits itu adalah long term shoulder, sedangkan untuk short term shouldernya kemarin menjual dengan keadaan mereka merugi.
Nah, dari menu indikator ini kita cuma lihat dua, open interest dan juga funding rate. Teman-teman mau lihat long liquid dan short liquid juga boleh. Kalau kita lihat open interest kan dia decliningnya setelah tanggal berapa nih, 28 Maret itu dia menurun, dan untuk saat ini open interest memang ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kesimpulannya pembukaan kontrak per jam Pak untuk long buy positions itu terlalu besar dibandingkan shortingnya untuk saat ini, karena open interest masih cenderung menurun dibandingkan naik. Kalau kita melihat dalam waktu ke depan harga naik dan juga open interest naik, berarti pasar derivatif cenderung longing positions dibanding shorting. Nah, tinggal kita lihat saat ini apakah funding rate positif atau negatif. Funding rate untuk saat ini positif, berarti udah ada dua bar histogram ini yang naik. Tinggal kita lihat aja per minggu ini closing weekly-nya apakah memang ada kenaikan histogram atau tidak. Kalau value-nya membesar untuk minggu depan, berarti ada kesimpulan akan adanya kenaikan atau ada akumulasi yang dilakukan oleh para whales. Berarti di derivative market trader atau investor lebih cenderung untuk longing dibandingkan shorting. Hati-hati buat teman-teman yang masih nahan short, setidaknya teman-teman sudah mulai close posisi atau close cicil. Nah, cuma kalau kita lihat berdasarkan taker buy sell ratio di sini dia di 0,9. Indikasinya berarti untuk saat ini memang masih lebih besar orang itu shorting dibanding longing. Karena apa? Kalau dia itu di atas 1 value-nya ya, ini kan 0,94, berarti market derivatif itu masih dominan untuk short selling dibanding longing. Tapi kalau ternyata matrix itu berada di atas 1 atau lebih dari atas 1, ini satunya ya, berarti maka pada derivatif market itu lebih cenderung untuk longing positions dibandingkan shorting. Nah, tinggal kita lihat aja minggu ini apakah ada terjadi kenaikan. Kalau ada terjadi kenaikan berarti potensinya sangat besar bahwa market derivatif pun longing buy positions. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau untuk teknik analisisnya sekarang kan berarti berada di wave 4 menuju ke wave 5. Nah, berarti sekarang pertanyaannya itu apakah wave 4 sudah selesai atau membentuk sebuah triangle dulu untuk longsor ke wave 5. Nah, kalau untuk wave 5-nya bisa saja membentuk sebuah lower low atau dia ternyata mentok di sini gitu ya. Jadi 5-nya itu bisa kita sebut dengan double bottom kalau berdasarkan chart pattern seperti itu ya. Tapi yang pasti adalah untuk saat ini memang harga Bitcoin pada struktur yang ada di sini itu harus membentuk sebuah triangle terlebih dahulu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah pada kisaran harga saat ini harga itu cenderung menurun di bawah 0,854. Nah, kalau dia menurun di bawah 0,854, semalam kan entry point kita di kisaran harga sekian ya. Nah, di sini kita akan hitungkan bahwa ada dua potensi. Kalau dia ternyata broken dari 0,854, berarti teman-teman bisa cari Fibonacci 1618 di sini ya. Tarik dari low yang ada di sini sampai dengan high yang ada di sini. Teman-teman cari Fibonacci 1618 dan Fibonacci 1414, atau teman-teman bisa lah mengambil 113 dan 1272 ini karena memang ada level support. Tinggal teman-teman sesuaikan aja apakah Fibonacci 1618 ada support. Oh, 1618 di sini memang nggak ada support karena supportnya itu di Fibonacci 1272 yang kemarin memang di sini sempat sudah kita bahas adalah Fibonacci 0786 yang kita tarik dari low sini sampai dengan high yang ada di sini gitu kan. Nah, berarti gua nggak expect bahwa untuk saat ini harga Bitcoin itu menurun sampai dengan 39.000. Dan untuk sementara waktu gua akan menduga bahwa penurunan Bitcoin itu hanya sampai dengan Fibonacci 0854 0786. Gimana sih? Gue jadi lupa. Fibonacci 0764. Nah, sini deh. 0854. Nah, di sini ya. Kalaupun nanti harga menurun, maka teman-teman bisa mencoba untuk taking long buy di kisaran harga sekian 39.783, 39.700 untuk mendapatkan target price pertama adalah 40.346.
karena ini adalah critical level resistance yang saat ini memang untuk sulit banget ditembus. Ini tuh kalau kita hitung berdasarkan smaller time frame ya, time frame 5 menit, ini tuh dia geraknya diagonal guys. Jadi ini kan 1 2 A B C gitu kan. Berarti ini adalah 3 A B dan C, 4 berarti ini adalah 5. Nah wajar aja kalau nanti ternyata harga itu broken support dan ini adalah level support untuk entry long buy-nya. Kalau kita hitung berdasarkan chart pattern pun ya teman-teman bisa tarik garis trendline, mungkin ini sebagai acuan level support gitu ya. Terus ini adalah si lebar polanya, terus teman-teman taruh mungkin di sini gitu ya. Ya berarti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk taking long buy-nya ya di kisaran harga sekian. Karena level support ya berarti di harga sekian gitu ya. Di berapa urusan ya? 397, 396 gitu kisarannya untuk teman-teman cicil. Tapi overall ini udah 1 2 3 4 dan 5 ya. Dan 5. Atau teman-teman bisa tarik Fibonacci lah dari sini. Kan tadi tarik di sini ke sini, teman-teman bisa cari 0,5 Fibonacci 0,6. Biasanya kalau diagonal memang tidak luput juga menurunnya hanya 50 sampai dengan 60% dari tingkat kenaikan keseluruhan. Tinggal disesuaikan aja di Fibonacci berapakah memang ada level support. Kalau gue pribadi gue masih lebih prefer menurun sampai dengan 07 berapa nih 64 08 54 ini ya di harga 39.700 dan 39.705. Ya tadi 83 nya lupa gue hitung. Yang potensi kenaikannya itu adalah ini ya berarti ya 12 atau nanti kita akan hitung 786 886 34. Ini adalah bearish pattern, jadi hati-hati nanti sama level resistance yang ada di sini. Terus nanti kita cari Fibonacci 0786, Fibonacci 0886 yang kita tarik dari sini Fibonacci-nya dari sini sampai dengan sini itu adalah target prices untuk kenaikan ini semua. Kalau lihat berdasarkan struktur sih gue menduga bahwa ini akan membuat sebuah triangle. Jadi A, B, C, D, dan E. Berarti barusan kan ini 3 ya. 3 4 5 up gitu deh. Kalau nanti up-nya pun ya yang paling pasti kita akan melihat kenaikan itu 50% sampai dengan 60% dulu dari penurunan. Dari penurunan di sini berarti kenaikan itu 50 sampai dengan 60%. Gua nggak expect bahwa kenaikan ini itu hanya dead cat bounce, jadi tidak kembali menurun. Kalau dia ternyata menurun berarti adalah A, B, dan C. Gitu, potensinya sangat besar ini nanti kalau dia menurun lagi berarti bisa menjemput ke harga 34 ribuan ya. Let's see lah, nanti kita akan lihat karena ini masih lihat berdasarkan ilustrasi aja ya. Mungkin ini yang bisa gue sampaikan sore ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai, menyimak sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang udah entry long berdasarkan ini video sebelumnya dan juga suggestion gue kemarin level flatnya di sini ya, teman-teman tinggal maintain aja stop lossnya ya, biar teman-teman takutnya kalau misalkan memang keguyur jadi teman-teman nggak terlalu rugi juga. Alright, thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram dan juga di YouTube mungkin nanti malam ya. Gua mau meredakan dulu di tenggorokan gua, ternyata sangat gatel coy. Ntar lagi sekitar berapa jam lagi nih ya, 3 jam lagi berbuka puasa. So selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalani. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.